95.4 KPFM, informasi, hiburan dan juga solusi untuk Anda semua. Baik, pendengar KP di jam 9:01. Seperti janji Chris tadi ya, bahwa di Jurnal Nusantara ya, untuk pagi hari ini kita kedatangan tamu dokter-dokter dari Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan. Ya, pagi hari ini ini luar biasa ya. Ini kayaknya baru pertama kali juga saya ngelihat ya. Kalau Dokter Maria kayaknya pernah kita ya kan, berapa, kayaknya 2 bulan yang lalu ya Dokter Maria ya. Gimana? Betul ketemu lagi ini baru kita naik ya. deh mic-nya. Ya, kemudian kalau gitu langsung aja saya perkenalkan yang di samping Dokter Maria ini. Ini kayaknya baru pertama kali. Apa kabar? Silakan Pak Dokter. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Yuda. Saya anestesi di Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan. Oke, saya manggilnya Dokter Yuda ya. Ya, boleh. Iya, ini dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan. Ya, jadi gimana nih kabarnya ya, Dokter Maria dan juga Dokter Yuda? Baik Mbak Kris. Ya, Baik ya, puji puji Tuhan baik ya. Tadi jalan ke sini nggak macet kan ya? Enggak. Aman Aman ya, Aman. karena mungkin jamnya udah nggak rush hour ya. Iya. Banget, Mbak. Ya, jadi karena soalnya biasanya Balikpapan itu kan kalau jam-jam pagi gitu, padat banget. Tapi di daerah Sayang Ibu tuh, Iya. ya banyak banget ya kendaraan-kendaraan di sana ya. Oke, tadi dokter dari rumah sakit ya, dari Sayang. Ya, betul. dari Udah rumah padat ya? sakit. Sudah ada operasi tadi pagi. Waduh, luar biasa ini. Jadi memang biasanya kalau di Sayang Ibu itu kalau pagi ya, saya dulu sempat ya ke sana gitu ya kan. Kalau pagi tuh udah yang kayaknya emak-emak udah pada numpuk semua di situ ya di depan ya. Yang bawa anak kecil lah ya kan, yang bawa perutnya besar. Oke, untuk spesial hari ini di tanggal 3 Oktober kita akan berbincang-bincang nih mengenai, wah ini agak sedikit berat kayaknya ya. Tapi pembahasan ini sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya akrab di kalangan wanita ya, para ibu ya, ibu hamil ya, ibu yang ingin melahirkan ya kan. Ya, jadi pagi hari ini buat pendengar KP kita akan berbicara mengenai persalinan menggunakan metode ERAX. Nah, apa itu ERAX ya? Nanti kita akan berbincang-bincang. Namun sebelumnya kita informasikan juga buat Anda pendengar KP yang ingin bergabung di sini di 0816 200 954 untuk bertanya-tanya kepada Dokter Yuda dan juga Dokter Maria. Silakan monggo mengenai persalinan menggunakan metode ERAX. Langsung saja, apa itu ERAX? Siapa ini yang menjelaskan, Dokter Yuda atau Dokter Maria? Tentunya Mbak, Ahlinya langsung ya. Ya, jadi sebenarnya ERAX itu adalah satu metode. Itu singkatan ya, singkatannya adalah Early Recovery After Cesarean Surgery. Early Recovery After Cesarean Surgery. Ya, Oke. jadi intinya itu adalah early recovery-nya gitu. Jadi setelah dioperasi, dalam hal ini khususnya operasi sesar, berarti tindakan after operasi ya? Atau tujuannya adalah after operasi, oke. tujuannya ya. Aha. Tetapi rangkaiannya itu ternyata jauh dari sebelumnya sudah dipersiapkan. Ya, Kenapa kayak gitu? Apakah ini ada efek samping yang luar biasa sampai harus sebelum melakukan tindakan tetap sudah harus ada persiapan-persiapannya? ya karena kita kan kita kan menanganin manusia. Jadi manusia itu unik dan kompleks, dan setiap manusia itu berbeda-beda dalam segi pengalaman. Mungkin ada trauma tertentu, ketakutan tertentu, dan untuk satu keputusan operasi itu ya adalah suatu keputusan yang besar ya dalam satu hidup manusia gitu. Tapi sebelumnya dokter, mohon maaf saya potong. Ya. Apakah tindakan operasi ini banyak menjadi pilihan para ibu? Untuk akhir-akhir ini lumayan ya, booming akhir-akhir ini. Jadi Itu sudah karena banyak apa? yang Karena cari. memang kondisi fisiknya yang tidak bisa melakukan melahirkan normal, atau memang keinginan untuk melahirkan sesar?
Ya, ada dua. Memang bisa, yang utama adalah karena kondisi dari ibu ataupun bayi yang mengharuskan mau tidak mau kita lakukan tindakan. operasi. Yang kedua memang karena ibunya kepingin, jadi misalnya takut sakit, ya, atau mungkin ada trauma masa lalu, mungkin habis yang pertama, mungkin habis lahiran normal, ternyata sakit ya. Terus ternyata ada dari teman-teman yang sudah pernah operasi, oh ternyata sesar itu begini loh, nggak sakit loh, gitu. Atau memilih tanggal ya? Ya, milih tanggal juga bisa. Biasanya kan gitu ya. Ya. Dicari-cari pilihan Indikasi, tanggal yang ya. pas. Indikasi ya. sosial. Tanggal cantik nih. Oke, lanjut Pak Dokter, ini mengenai menggunakan metode ERAX. Oke, tadi kita sampai tadi dijelaskan sebelum melakukan tindakan sampai sesudah melakukan tindakan itu tetap ada yang namanya recovery-nya, ya kan? Betul. Karena tadi ada indikasi trauma atau apa segala macam ya, Betul. Pak Dokter ya. Nah, biasanya apa yang dilakukan itu? Ya, jadi untuk mendapatkan early recovery ini kita tuh pendekatannya dari awal. Jadi dari pasien itu diputuskan untuk operasi, nah disitulah kita mulai bekerja. Dan timnya itu ada banyak, dari dokter kandungan, dokter anestesi, dokter anak, dan tim kamar operasi, tim rawat inap. Itu juga semuanya langsung bekerja sama. Oh, agak riuh sedikit ya Bu Dokter ya juga Ya, Pak Dokter ya. pada porsinya masing-masing. Iya. Betul sekali. Dan itu kita komunikasi dari awal. Misalnya nih dari dokter kandungannya bilang, ini ERAX ya Dokter Yuda. Nah itu berarti dari dokter kandungan sudah bisa memperkirakan nih, oh ini operasinya simple, cepat, dan kelihatannya aman, tidak ada penyulit seperti itu. Dari dokter anak nanti, oh berarti kita screening dulu, kita lihat nih anaknya nih dari USG antenatal care, kira-kira ada kelainan atau enggak, kira-kira bisa cepat menyusui atau enggak, itu sudah dipersiapkan. Dari tim kamar operasi kita setting suhu ruang operasinya, kita setting kesiapan alatnya, jangan sampai nanti waktu operasi berjalan pasiennya kedinginan misalnya, seperti itu. Tim rawat inap. Nah, tim rawat inap nih berperan penting karena di rawat inap ini setelah operasi itu beliau-beliau inilah yang mengajak pasien, merangkul pasien supaya ayo ibu kita bergerak lebih cepat, ibu kita menyusui lebih cepat, ibu kita, ayo bu makan bu. Nah itu nutrisinya bu. Tim rawat inap ini berperan sangat penting. Dan juga pasien sendiri juga ikut andil di sini. Jadi pasien harus kita motivasi, kita tanamkan dari awal kalau semakin cepat kita mobilisasi, semakin cepat kita ada asupan nutrisi, kita akan cepat pulang nih. Nah, fakta atau mitos ini Pak Dokter, ya. Katanya kalau sesar tuh lebih lama penyembuhannya dibanding yang normal dan lebih sakit. Dan tidak bisa melahirkan mengandung hamil dalam waktu dekat. Oke. Jadi kalau untuk sesar apakah lebih sakit? No. Karena kita sekarang sudah maju ilmu kedokteran, kita bisa memilihkan berbagai macam obat, modalitas, itu ya, dari farmakologis dan non farmakologis. Itu kita bisa berikan semua yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu yang berikutnya untuk penyembuhan. Iya. Penyembuhan sama saja. Jadi kita ada masa nifas tetap ada. Justru pada operasi sesar masa nifasnya itu perdarahannya lebih sedikit. Darah yang keluar lebih sedikit daripada yang lahir normal. Ya. Lalu untuk rasa nyeri. Oh, kita kan punya banyak modalitas tadi ya, sudah ya. Oh iya, untuk melahirkan normal setelah sesar. Iya. Itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, tetapi judulnya adalah trial. Kita coba dulu. Karena pada buat anak kok coba-coba Dokter. Oh, bukan, karena begini. Kita tidak bisa memungkiri ya, jaringan tubuh yang sudah ada luka itu akan menimbulkan jaringan penyembuhan baru. Gitu ya, misalnya kalau kulit kita tergores gitu, itu akan menumbuhkan kulit baru. Dan itu kulit yang baru itu ada yang
setiap manusia berbeda-beda. Iya, ada yang cepat untuk ya, melakukan recovery-nya, ada yang betul, lama kan. ada yang lama, ada yang Mm-mm. keloid, Mm-mm. nah segala macam. Nah, demikian juga dengan organ di dalam. Mm-mm. Jadi kita tidak tahu nih apakah ibu ini yang sudah pernah sesar ini, apakah Bisa. rahimnya ini terbentuk jaringan baru atau enggak, apakah penyembuhannya sempurna atau enggak. Gitu, dikatakan bisa kita lakukan kelahiran normal setelah sesar, tetapi judulnya adalah dicoba dan diobservasi. Oke. Apabila terjadi tanda-tanda bahaya, stop, Berarti kita sesar. sesar Iya. gitu. Jadi sama halnya seperti ketika operasi sesar setelah operasi sesar dia boleh hamil kembali dalam kurun waktu yang misalnya kan ada yang bilang waktu itu 5 tahun jaraknya. Oh, enggak Iya juga. kan? Enggak ya? Iya. 1 tahun bisa dokter? Bisa. Oke. Cuma ya kecepatan. Kalau bisanya bisa. Cuman ya kecepatan. Kebobolan mah itu dokter ya. Iya. Oke. Betul sekali. Nah tadi juga ada keterlibatan dokter anestesi ya. Betul. Tadi kan kita sampai di keterlibatan pasien yang tadi dokter Betul. bilang jangan takut untuk bergerak ya. Karena kan Betul. memang begitu ya. Kadang kalau dioperasi, karena kan ada yang bilang 7 berapa lapisan gitu di perut itu ya, benar ya dokter ya? Betul, iya betul sekali. Ada Bener beberapa ya? lapis yang dijahit. Ah, Betul. ah, ah. Nah itu kan ada yang harusnya kan berarti ada yang dari dalam harus di recovery lagi, diobatin ya supaya lebih cepat kering gitu kan. Bahkan pasien-pasien yang sekarang nih ya kadang-kadang pasien lebih pintar gitu ya kan menggunakan obat-obat tradisional ya kan untuk katanya biar cepat kering tuh dari dalam gitu dokter. Bener ya itu ya, bisa atau gimana itu dokter? Kalau obat-obatan tradisional itu kita kurang begitu mendalami ya. Cuman pada intinya adalah kita itu kepingin ibu ini pulih lebih cepat gitu loh, dengan berbagai modalitas yang ada. Apabila mau pakai obat tradisional, ada baiknya dibawa dulu nih obatnya ke dokter kandungannya. Iya. Boleh enggak dok saya pakai ini? Ini isinya ini loh dok gitu. Nah, jadi kita bisa diskusi nih. Kalau memang obat ini efektivitasnya lebih banyak daripada kerugiannya, why not? Gitu. Tapi diskusikan dulu. Iya, memang ada baiknya. Iya. Jangan so pinter gitu ya. Nah, lanjut peran dokter anestesi di sini. Ya, jadi dokter anestesi di sini itu dari awal perannya dari sebelum operasi, di dalam kamar operasi dan setelah operasi. Nah, kalau yang sebelum operasi ini cukup banyak nih kita yang persiapkan untuk metode ERAX ini. Yang pertama itu kita menjaga pasien supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Karena kelaparan dan kehausan itu adalah satu stres tersendiri dan itu membuat ibu-ibu semakin tanda kutip deg-degan gitu, semakin galau. Ya kan gitu. biasanya kalau memang mau operasi itu kan harus Iya. puasa dulu ya Bu dokter. Betul Bener ya? sekali, betul sekali. Paradigma lama, jadi paradigma lama kita memang harus puasa. Puasanya itu ditentukan sekian jam, tidak boleh makan, tidak Iya, nggak boleh boleh minum. iya. Nah, itu memang memacu stres sih sebenarnya. Iya. Karena Sudah orang, lapar. karena orang biasanya kalau stres justru makan ya kan. Nah, itu dia. Jadi paradigma yang baru ini, ERAX ini, kita menjaga supaya pasien ini tidak kelaparan dan tidak kehausan. Dalam hal ini gula darah terjaga. Lapar itu kalau gula darah mulai turun, nah itu lapar tuh. Iya. Nah, ini gula darahnya kita jaga. 2-3 jam sebelum operasi pasien masih boleh minum. Oh. Iya, boleh minum Minumnya air. apa ini? Air putih boleh, air bening manis boleh. Atau Yang berwarna berwarna boleh. kayak Yang penting jus gitu. oh, gini. Jadi yang penting bening. Oh. Ya, jadi bening itu adalah kita bisa membaca tulisan. Kalau kita taruh gelasnya di depan tulisan, kita bisa baca tuh tulisan. Itu bening. Contohnya air teh, air sirup, ya air gula, itu boleh. Kalau jus yang ada ampasnya itu jangan, karena dia akan meninggalkan residu dalam lambung. I see. Ya. Berarti ini satu ini pengetahuan lagi nih. Betul. Berarti kalau jus nggak bisa ya. Ya, kalau Iya, di iya. luar negeri ada larutannya dalam namanya. Esensnya aja gitu ya. Misalnya Iya. kalau nanas, jus nanas, esensnya nanas itu aja Boleh. boleh gitu. Oke. Kalau di luar negeri ada larutannya, Gatorade namanya. Nah, Gatorade, itu, ya. ya itu air bening dia. Cuman nutrisinya sudah dihitung, manis ya. Iya, iya, iya,
Yaitu kita oke, baik. jaga supaya pasien itu tidak kelaparan, tidak kehausan, sehingga stres menurun. Mm-mm, Nah, itu dia mm-mm. membantu Jangan juga makan recovery. sate ya. Wah, makan sate ya sebelumnya. Iya. 3 jam sebelum operasi makan sate Oh, dulu. jangan. Aduh, ini pengen makan sate nih dokter gitu. Dokternya boleh makan sate Dokternya 3 boleh. jam sebelum. Terus saya ceritain ya Bu, rasanya gimana gitu ya. Iya. Oke, ini kita break dulu ya Pak Dokter ya, Bu Dokter ya, kita break dulu. Pendengar KP jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Jurnal Nusantara bersama Dokter Yuda dan juga Dokter Maria ya. Persalinan menggunakan metode ERAX. Langsung saja untuk ada yang mau bertanya silakan di 0816 200 954. 954 Radio KPFM. Assalamualaikum, silakan masuk. Assalamualaikum, silakan masuk. Assalamualaikum, silakan masuk.
Assalamualaikum, silakan masuk. KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Masih bersama Dr. Yuda dan juga Dr. Maria dari Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan. Baik pendengar KP, tadi kita sudah berbincang mengenai persalinan menggunakan metode ERAX dan bagaimana cara mendapatkan early recovery. Karena ERAX sendiri itu adalah early recovery after cesarean surgery. Ini supaya katanya maksudnya early recovery ini supaya bisa cepat pulang. Betul sekali. Karena kalau sesar tuh selalu kayak masih yang, apalagi yang ibu-ibu yang memang terbiasa normal sebelumnya kan. Kalau ada temen yang sesar, ih nggak sakit ya, lama loh penyembuhannya kan kayak gitu ya. Nah Dokter Maria, kalau di Rumah Sakit Sayang Ibu yang paling banyak yang diinginkan oleh para ibu-ibu yang datang ke Rumah Sakit Sayang Ibu itu apakah sesar atau normal? Ya, memang sejauh ini sih masih persalinan normal ya, Mbak. Karena memang diharapkan pemulihannya tadi yang cepat. Kalau untuk persalinan sesar memang masih membutuhkan waktu penyembuhan lebih lama dibanding dari persalinan normal sendiri. Mungkin Mbak merasakan ya? Kalau normal iya, saya langsung bisa jalan. Langsung bisa ke mall nggak sih? Langsung bisa ke mall. Nah ini dengan adanya metode ERAK dari Dokter Yuda, kita minimalisir lagi dari yang fase lama selama penyembuhan habis sesarnya, dipersingkat lagi sama Dokter Yuda, mungkin bisa jadi 2 hari, Dok. Bagaimana, Dok? Boleh? Karena tadi ini ada early recovery-nya ya. Betul. Dan early recovery itu bukan after ternyata ya kan, bahkan before melakukan tindakan operasi sampai tindakan operasi sampai setelah ya kan. Betul sekali. Jadi itu tadi kata Dokter Maria ya, karena supaya memang tindakan operasi sesar kan itu atas indikasi ya Mbak ya. Atas indikasi, selain indikasi sosial tadi yang pilih cantik, tentu banyak ibu-ibu yang masih menginginkan persalinan normal tetapi tidak bisa, akhirnya harus menempuh jalan sesar. Oleh Dokter Yuda ini nanti yang akan dipersempit, penyembuhannya menjadi lebih cepat dan operasinya jadi lebih menyenangkan tanda kutip ya. Ini kembali nih karena tadi Dokter Maria udah ngomong mengenai dari segi sosialnya nih ya kan. Ibu-ibu nih biasanya kan kalau adakah perbandingannya antara sesar dan normal itu mempengaruhi bentuk tubuh? Ya kan, atau ya secara fisik lah ya, apapun itulah organ tubuh mungkin ya kan, apakah itu mempengaruhi? Sebenarnya tidak ya, karena kan sama-sama hamil dan sama-sama melahirkan. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi bentuk tubuh itu ya. Organ tertentu mungkin? Organ tertentu juga tidak. Cuma memang kalau pada sesar ada sayatan di rahim. Nah itu dia yang membuat ibu-ibu jadi berpikirnya insecure. Setelah sesar, wah sesar lagi nih, belum tentu juga. Ada tandanya gitu ya. Iya. Kalau Dokter Yuda, apakah ada tandanya nanti nih? Boleh request nggak tandanya Dokter Yuda? Oh gitu ya. Jahitannya agak kayak bintang gitu, bisa nggak gitu ya? Nanti bisa dikondisikan. Oke. Nah ini sebelum praoperasi ya kan. Apa saja sebenarnya tindakan-tindakannya yang dilakukan di ERAX ini? Sebenarnya ERAX itu tidak jauh berbeda dengan sesar yang konvensional. Cuman kita itu fokus ke early recovery. Untuk mendapatkan early recovery kita menomorsatukan kenyamanan pasien. Itu. Jadi dari praoperasi kita sudah kita sudah berikan intervensi. Satu yang tadi kita jaga supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Lalu yang kedua, kekhawatiran berikutnya yang membuat pasien tidak nyaman itu adalah ketakutan pada waktu dibius. Nah pada waktu dibius itu kan kita melakukannya dengan menyuntikkan obat anestesi di punggung. Nah itu ibu-ibu tuh
selalu Iya. bertanya, selalu sakit nggak dok? Fakta atau mitos Ya. ya Kak? Fakta. Ibu-ibu Aduh. selalu bertanya, sakit nggak dok? Nah, seperti itu. Jawaban dokter? Jawaban saya adalah seperti pasang infus, karena memang sama, pasang infus itu juga dimasukkan jarum di dalam kulit. Cuman bedanya kalau pasang infus kan di Di tangan tangan. nih, kita bisa melihat. Ah. Kalau yang bius anestesi dari punggung, ya kita nggak bisa lihat, padahal sama-sama di kulit, Ah. sama-sama menembus Tapi kulit. Gini, ini menarik sih sebenarnya ya. Memang banyak ya yang berbicara, yang saya dengar gitu ya dari cerita-cerita bahwa kalau disuntik di punggung itu memang resikonya luar biasa gitu. Karena afternya nantinya itu kan entah itu gampang terkena sakit di area tersebut gitu ya, ada punggung atau apa, terus ya akan mempengaruhi kalsiumnya mungkin di daerah tulang situ ya kan. Ya. Jadi sebenarnya itu mitos ya, gitu ya. Memang setiap manusia itu unik. Jadi memang kita itu diberikan bentuk tubuh yang berbeda-beda, anatomi tubuh yang berbeda-beda, dan ada beberapa varian. Cuman mayoritas 90% lebih kita ini sama anatominya gitu. Jadi apabila anestesi dari punggung ini, anestesi spinal ini dilakukan oleh orang yang sudah berkompeten dalam bidangnya, harapannya tidak akan terjadi komplikasi yang aneh-aneh. Gitu. Cuman kita harus bisa memprediksi nih, misalnya, oh ibu ini badannya kurus, jadi tulang belakangnya mudah untuk diraba gitu. Oh ibu yang satunya, obesitas ternyata, jadi tulang belakangnya sulit untuk diraba. Nah itulah yang membuat satu kesulitan tersendiri ya, suatu penyulit tersendiri, dan itu membutuhkan jam terbang. Jadi kalau memang kita sudah terbiasa melakukan, kita sudah hafal nih tempatnya area sini, kira-kira di sini area penyuntikannya. Nah, kita berikan anestesi lokal situ, dan juga sebelumnya diberikan obat anti nyeri secara minum oral. Nah, itu bisa mengurangi rasa nyeri, bisa mengurangi kekhawatiran. Apakah selain di punggung ada tempat lain atau memang harus di punggung? Kenapa dokter? Iya, karena untuk operasi sesar pilihan utamanya adalah bius yang dari punggung. Karena obat-obatan kami tidak mempengaruhi bayi. Ya, ibunya terbius, bayinya tidak. Itu apakah bius total atau untuk Nah, anak? hanya separuh badan. Hanya separuh badan aja. Betul. Oke. Dari perut ke bawah terbius, perut ke atasnya bangun. Masih bisa ngobrol ya. Bisa bangun. Tapi kan agak-agak horor gitu ya mendengar alat-alat gitu ya kan lagi dioperasi, dengerin dokternya ngomong, Ya. bunyi alat-alat ya kan, horor dokter. Ya, itulah peran kami dari dokter anestesi, karena di kamar operasi itu semua sudah pada sibuk dengan job desk masing-masing. Nah, dokter anestesi setelah membius, kami Ngobrol. paling nggak sibuk nih. Ya, kami memang memonitor, kami memang menjaga supaya pasien ini nyaman, tensinya tidak terlalu turun, nadinya tidak terlalu naik. Itu kita jaga, kita monitor. Tapi kita di sini juga berperan untuk berbicara dengan pasien, menenangkan pasien. Diputerin lagu gitu boleh? Boleh, boleh banget. Kita selalu menawarin. Kalau di Terus Sayang ibunya Ibu, sukanya lagunya rock gitu ya. nggak masalah, boleh. Ternyata tambah semangat. Betul, nggak masalah, boleh. Dan tidak jarang juga ada ibu-ibu yang karena ketakutan ya, Iya. minta tolong dokter, minta tolong tangan saya dipegangin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu adalah salah satu terapi non farmakologis yang kami berikan supaya pasien lebih nyaman. Ada timbul rasa percaya antara dokter dan pasien. Disitulah perannya supaya nanti recovery-nya bisa lebih cepat. Wah, berarti dokter Ya. Yuni banyak ketemu wanita-wanita ya. Betul sekali. Dikelilingi oleh wanita-wanita ya. Iya. Emak-emak lebih tepatnya. Betul. Dan juga pada waktu setelah pemberian anestesi itu, biasanya ibu-ibu itu akan terasa mual. Itu hal yang sangat biasa karena memang setelah pemberian obat anestesi, tensi pasien akan turun. Peran kami juga untuk mencegah mual dan muntah. Gitu. Biasanya dengan apa? Dengan cara apa tuh dokter? Dengan kita monitor tensinya, satu kita berikan obat-obatan, yang kedua, yang ketiga juga non farmakologis kita temani pasiennya, dan kita harus pastikan ini aman atau enggak nih. Nggak bisa sambil ngemil ya? Oh jangan, iya. Itu kita berikan obat-obatan yang sesuai yang dibutuhkan
pasien seperti itu. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu kalau muntah aja. Iya. Ya Kak, Mbak. Jadi tidak Enggak, diberikan obat. saya enggak sesar. Iya, tidak diberikan obat kalau zaman dulu. Nah, sekarang ini karena ilmu kedokteran semakin maju. Agak barbar zaman dulu ya. Ya, begitulah. Karena ilmu kedokteran semakin maju, maka itu bisa dicegah lebih awal gitu. Ya setidaknya ini bisa menambah wawasannya buat para ibu-ibu di luar sana ya, yang memang ada misalnya gini, kadang kan dari dokter kandungan, wah ini kayaknya operasi Bu, tapi ya itu tadi tidak ada eraksnya ya kan, early recovery-nya mungkin tidak dituntun. That's why ada peran dari dokter kandungan, dokter anak di kamar operasi ya, sehingga tidak menjadi kayak aduh nakutin ini kenapa harus operasi sih ya kan. Ya betul sekali, memang itu kerjasama tim memang. Karena kan kalau sudah kayak gitu kan aduh kenapa harus operasi, kalau bisa normal aja dokter ya kan. Ibu-ibu di luar sana memang agak-agak gimana gitu ya kalau soal denger sesar gitu ya kan. Nah biasanya yang terjadi nih, ini kita agak mungkin agak lucu sedikit ya, kejadian-kejadian yang terjadi di kamar operasi itu. Biasanya apa sih keluhannya ibu-ibu tuh yang biasa dokter denger tuh? Keluhannya Sampai bisa mencerita, jadinya kayak deep talk gitu ya kalau di kamar operasi ya dokter ya. Ya, jadi memang ibu-ibu itu yang sering saya dengar ya curhatannya itu mereka sepertinya sudah terdoktrin ya di luar. Jadi sebelum operasi mereka itu sudah tanya-tanya atau searching atau bagaimana googling, sudah terdoktrin dengan testimoni orang di luar kalau yang namanya sesar itu begini loh, sakit loh, menakutkan loh, nanti loh bayinya begini, nanti kamu begini begitu. Nah itu mereka tuh curhat gitu Mbak, curhat. Dan saya bilang, ibu kebanyakan nonton YouTube, drama Korea. Drakor. Enggak ibu, tidak semenakutkan itu. Percaya deh, ayo nanti tak temenin ya. Nanti saya temanin ya. Nah itu ibunya bisa lebih tenang. Setelah dilakukan anestesi, lalu ibunya mulai bilang, oh iya ya, bayinya lahir nih terutama ya, setelah bayinya lahir dan mendengar suara tangisan bayinya gitu, setelah langsung ibunya bilang, oh iya ya, ternyata nggak segitu-gitunya amat ya. Itu gitu. apa ya, ibaratnya sakit yang terlupakan. Sudah terobati sama suara nangisnya bayi. Iya. Iya, nah iya memang itu doktrin-doktrin di luar itu yang harus kita tepis nih di kamar operasi nih. Iya benar. Nggak segitunya kok. Menakutkan ya. Iya. Nah Dokter Maria sebagai Kepala Seksi Pengembangan RSCA Sayang Ibu Balikpapan nih, kalau di Rumah Sakit Sayang Ibu metode ERAKS ini sudah ada sejak kapan nih dokter? Lebih tepatnya semenjak dokter Yuda bergabung dengan Oh, kami. sekitar tahun 2021 kayaknya. 2022 ya? 2022. 2022. Oh, baru ya berarti ya. Okay. Dan pasti peminatnya banyak banget tuh sudah. Ya, dengan adanya dokter Dokter Yuda ya. Sini, kita Favorit mau, kayaknya ini ya dokternya ya. selama ini kan dokter anestesi hanya berada di belakang layar. Iya ya, benar. jarang sekali dokter anestesi itu tampil di radio ini mungkin contohnya. Tapi dengan adanya dokter Yuda, kami mau pasien-pasien kami, pasien-pasien terutama masyarakat Balikpapan tuh paham, mengerti bahwa anestesi itu tidak menakutkan itu. Kami punya dokter Yuda di sini yang siap tadi katanya menemani ya pasien-pasien ibu-ibu yang selama berada di kamar operasi, yang mau tidak mau mungkin terpaksa ingin menempuh jalur operasi tadi, atau memang memilih tetapi masih ada rasa was-was. Nah, silahkan ke saya ibu nanti ketemu sama dokter Yuda. Dokter Yuda, ini metode ERAKS sendiri nih emang kalau di dunia kedokteran udah lama ya metode ini ya dijalankan? Iya betul sekali. Terbilang baru nih. Kalau sebenarnya yang sudah lama dijalankan itu ERAS. Jadi secara global after surgery. Ya, jadi early recovery after surgery. Itu sudah dari tahun 80-an kayaknya. 80-an ya. Tetapi untuk sesar, untuk operasi sesar itu baru ini aja booming. Gitu ya. Dan karena tadi banyak faktor itu ya. Betul. Dan kalau yang secara global itu ERAS itu melibatkan sedikit orang. Jadi hanya dokter bedah dan dokter anestesi saja. Tetapi kalau
untuk sesar itu kita melibatkan banyak orang, dokter anaknya juga, Iya. tim rawat inap juga, Iya. semuanya. Jadi Mhm. memang ini baru booming dan ini sangat bisa diaplikasikan untuk masyarakat Indonesia, Mhm. sangat bisa. Mhm. Maka dari itu jangan takut, ayo teman-teman yang memang harus melahirkan, yang menempuh jalan operasi sesar, ayo jangan takut, kita punya metode baru nih yang lebih nyaman nih gitu. Nah, itu berapa lama itu dokter, range bulannya kan hamil kan 9 bulan nih, Betul. iya kan. Nah untuk ketika diputuskan bahwa oke, kayaknya ini harus sesar, Betul. ya kan. Nah itu untuk metode ERAX itu berapa lama? 2 bulan sebelum melahirkan atau mungkin lebih, dan setelah? Kalau diplanningkan ERAX itu pada waktu diputuskan untuk operasi, itu kita sudah langsung, oh ini bisa ERAX, oh ini yang ini belum bisa. Gitu. Jadi Itu case biasanya by berapa case. lama tuh? Yang sering terjadi tuh biasanya berapa? Langsung pada saat itu? Langsung. Iya. Oke. Kecuali yang kita sudah memplanningkan untuk sesar dari lama ya. Iya. Nah kalau sudah memplanningkan, dok saya mau sesar aja. Nah itu kita sudah bisa mulai nih. Ibu mau tanya apa nih tentang ERAX? Ayo kita diskusi dulu supaya tidak jauh dari ekspektasi. Oke. Ya. Iya. Baik, saya pikir ada ininya, ada rentang waktunya kan, misalnya ketahuan nih 3 bulan sebelum melahirkan, terus habis itu oke, kita akan melakukan metode ERAX sebulan sebelum melahirkan. Padahal 3 bulan sebelumnya udah ketahuan dia harus sesar nih. Enggak ya? Enggak seperti Jadi itu. ketika ketahuan dia harus sesar itu sudah kita bisa dilakukan diskusi. metode tersebut ya. Oke. Kita Terus sudah kalau bersiap. setelahnya, afternya tuh sampai berapa lama untuk penanganan metode ERAX ini? Afternya target saya adalah 24 sampai 48 jam. Ya, sebelumnya itu saya malah berpikirnya berapa hari, sebulan enggak. Enggak, yang saya terapkan di Balikpapan ini ada yang 24 jam pasien sudah pulang. 1 jam setelah operasi pasien bisa mulai latihan jalan. Kalau pasiennya mau. Ya, jadi itulah. Jangan takut bergerak tim-timnya, tadi itu. betul sekali. Jadi memang ada beberapa obat anestesi yang bisa kita pilihkan untuk ibu yang sesar. Ada yang durasinya 1 jam, ada yang durasinya 4 jam. Kita pilih tergantung dari indikasi. Nah, setelah melahirkan obat anestesi habis, bisa langsung tuh kita coba. Begitu. Ada yang 24 jam sudah minta pulang. Sebelum 24 jam ada yang sudah minta pulang. Itu kalau tiba-tiba hilang gitu ya, kayak obat painnya tuh hilang gitu, pengaruhnya tuh terus sakit lagi gitu, gimana ya dokter ya? Nah, itulah. Maka dari itu peran dokter anestesi di sini penting. Kita meracikkan obat yang cocok untuk pasien. Jadi kita kombinasi dari beberapa obat. Ada obat obat anestesi lokal infiltrasi kita kasih. Yang kedua kita kasih lagi obat minum, obat NSAID kita kasih, obat injeksi kita kasih, yang ditaruh di infus kita kasih. Lalu kalau misalnya mau ada tambahan lain, kita racikan obat infus bisa. Kita kalau ibunya mau lebih nyaman lagi, ada yang ditempel di dada juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan, beberapa modalitas, banyak banget. Kalau kita bilang ERAX murni, itu sulit dilakukan karena di Balikpapan ini saya lihat trennya itu turnovernya cepat sekali. Jadi pasien satu selesai langsung berikutnya, selesai langsung berikutnya. Jadi sesarnya itu cepat sekali ritmenya. Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa ritmenya lambat. Itu karena apa? Karena pemilihan mereka sendiri yang pengen sesar gitu, jadi akhirnya banyak gitu pasiennya untuk sesar. Karena dokter kandungan di Balikpapan itu keren-keren. Pasiennya banyak sekali. Iya, bedanya berarti kekurangan di dokter kandungan sebenarnya ya. Bukan kekurangan ya, tapi keren-keren. Pasiennya banyak sekali gitu. Jadi ya memang dan indikasi sesar memang. Jadi ya kami sebagai anestesi kami memfasilitasi, memodifikasi. Kita tahu teorinya, kita modifikasi bagaimana yang cocok untuk keadaan di Balikpapan ini. Gitu. Kalau kita mau murni ERAX
lama perputaran pasiennya. Oh gitu. Iya. Jadi kita pilihkan yang cepat. Caranya adalah kita kombinasi beberapa obat. Intinya adalah ibu tidak merasakan nyeri atau ibu merasakan nyeri tapi minimal banget. Yang bisa Sebenarnya ditoleransi. yang paling tidak mengenakan adalah mental sih ya. Kalau nyerinya mungkin banyak orang yang ibu-ibu tuh udah tahan banting lah ya. Wah. Kan ya, ibu-ibu tuh titisan Power Ranger sebenarnya. Satria Baja Hitam. Iya, Ultraman semuanya ya kan. Jadi mungkin kalau sakitnya mungkin masih bisa ditahan, tapi yang kadang-kadang mentalnya itu dokter ya kan. Akhirnya mempengaruhi nyeri. Iya, Jadi membuat tambah nyeri. nah itu Iya. mentalnya. Kadang kayak pengen gerak aja, aduh takut ntar robek ya kan. Ya kan biasanya kan Iya. di situ tuh ya kan. Terus katanya juga kalau habis operasi itu kita nggak kan, kalau zaman dulu kan dibebet tuh perutnya tuh Iya, ya betul, kan. iya. Entar nggak bisa dibebet lagi ya kan. Nah itu yang kadang-kadang menakutkan gitu loh buat para ibu-ibu secara general ya. Ya. Tapi tentunya dengan adanya metode ERAX ini nanti dapatlah panduan-panduannya gitu ya, dokter betul ya. sekali. Oke, kita break dulu dokter. Terus saya nggak dibayar lagi dokter kalau iklannya nggak naik. Oke, pendengar KP jangan kemana-mana, tetap di sini di Jurnal Nusantara. 954 Radio KPFM. Assalamualaikum, silakan masuk. Assalamualaikum, silakan masuk. Assalamualaikum, silakan masuk.
Assalamualaikum, silakan masuk. Sembilan 95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Nah, ini solusi juga nih buat para ibu-ibu yang ingin melahirkan ya, karena memang diharuskan untuk melakukan operasi ya. Terus juga kalau ingin tanggal lahir cantik ya. Nah, ini Anda bisa melakukan persalinan menggunakan metode ERAX ya, Early Recovery After Cesarean Surgery ya. Jadi ini Dokter Yuda hadir di Kota Balikpapan dengan metode ERAX. Sebenarnya metode ini sudah cukup booming ya kalau di luar Balikpapan ya. Ini betul. Karena Dokter Yuda ada, ini kayaknya satu-satunya ya dokter ya di Balikpapan ya. Dokternya agak ini low profile loh. Dan ini hadir di Rumah Sakit Sayang Ibu ya. Memang ini rumah sakit bersalin yang udah berkibar-kibar lah namanya seantero Balikpapan. Saya aja yang rumahnya di daerah selatan harus ke sana masuk ke utara ya dokter. Barat. Oh, barat ya. Nah, saya di selatan, saya harus ke barat ya untuk bersalin di sana. Tapi ya karena itu ya, ini memang rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit daerah ya, rumah sakit pemerintah ya, yang khusus menangani ibu dan anak. Oke. Baik, kita lanjut mengenai metode ERAX tadi. Tadi memang sudah di-spill sedikit ya mengenai bedanya yang konvensional ya, yang gaya lama ya, sesar dengan gaya lama dan sesar ERAX. Salah satunya adalah ada pegangan tangan di dalam operasi ya kan. Dan mendengarkan lagu. Dan mendengarkan lagu ya kan. Nah, itu metode yang baru gitu ya. Tapi sebenarnya itu untuk membuat pasien merasa tenang. Betul sekali, ya kan. ya. Kalau dulu kan, main potong aja, ibaratnya main belah aja gitu kan, sedikit agak barbar ya kan, dibanding yang sekarang adanya metode ERAX ini. Nah, ini perbedaannya apa ini dokter? ERAX dan yang lama nih, yang konvensional sih, sering konvensional. Ya, kalau ERAX ini kita orientasinya ke pasien ya, jadi benar kita buat pasien dalam hal ini ibu hamil itu dia lebih merasa nyaman, merasa aman. Dan di dalam kamar operasi itu tidak galau, tidak tegang, nyaman sekali di dalam kamar operasi, dan tujuannya adalah early recovery. Iya, biar cepat pulang tadi ya kan. Betul, kita cegah rasa nyerinya, kita cegah shivering itu menggigil ya, rasa menggigilnya itu kita cegah dengan berbagai macam modalitas yang kita punya, sehingga ibu itu bisa berani untuk segera bergerak, mobilisasi, dan bisa segera pulang. Nah, itu kan tadi juga setelah pasca operasi juga 1 jam bahkan ya sudah bisa pulang. Biasanya kan kalau zaman yang dulu tuh sesar tuh kan minimal 3 hari. Iya, di rumah sakit ya kan, udah gitu nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, di tempat tidur aja ya kan. Terus juga orang tuanya juga kadang-kala kan gitu ya, lagi operasi nggak usah banyak gerak ya, nanti terbuka lagi tuh lukanya, operasinya kan jahitannya terkebuka ya kan. Ya, itu dia paradigma lama itu. Nah, dengan metode ERAX ini enggak ya, apalagi sudah ada obat-obatan yang canggih, yang lebih canggih, yang lebih mumpuni betul sekali. Oke. Dan itu juga untuk rasa nyerinya kan bisa berapa lama itu dokter untuk kayak kalau dikasih obat gitu hilangnya tuh berapa lama? Untuk nyeri akut itu secara teori itu 2 hari pertama. Jadi 2 hari pertama setelah adanya trauma atau kalau dalam hal operasi ya adanya sayatan. Nah, itu 2 hari pertama pasien akan mengalami nyeri akut. Disinilah peran anestesi paling penting, kita mengatasi nyerinya. Jadi selama 2 hari ini kita harus tekan itu skor nyeri itu sampai di bawah angka 5-4 itu, di bawah itu, sehingga pasien itu bisa lebih nyaman. Jadi dia bergerak tidak terlalu sakit. Dia mobilisasi, dia mulai duduk, mulai jalan, tidak terlalu sakit. Targetnya adalah setelah obat anestesi habis, itu pasien segera melakukan latihan. Oh gitu. Segera. Targetnya. Latihan apa nih maksudnya nih? Pertama miring-miring dulu.
lalu mulai setengah Rebahannya duduk. miring-miring. Betul. Bukan jalannya yang miring-miring ya. Ya. Soalnya ntar dipikirnya jalannya miring-miring. Nah, ya, setelah miring-miring, setengah duduk, latihan duduk tegak, setelah itu latihan berjalan. Kalau sudah bisa latihan berjalan, kita sudah mulai bisa lepas selang kencing, selang kateter untuk dilakukan bladder training. Nah, Tapi belum bisa, misalnya kalau buang air kecil gitu belum bisa jongkok gitu ya. ya sebaiknya duduk dulu ya. Duduk ya, iya, Ya. oke. Nah, setelah bisa jalan, bisa ke kamar kecil, nyeri teratasi, bisa menyusui, ngapain lama-lama di rumah sakit? Iya benar. Pulang. Ternambah lagi bayarnya ya. Betul. Karena kan tidak ditanggung BPJS ya, ERAX ya. Atau Bisa. bisa ternyata. Bisa dong. Nah, itu kuncinya. Iya, jangan takut buat Ya. ibu-ibu. Kita bisa bisa ditanggung dengan BPJS kok. Iya. Asal ada yang tadi yang yang paling penting dirujuk ya. adalah sesuai dengan indikasi ya, Iya. indikasi medis tentunya, Iya. indikasi yang memang dianjurkan oleh dokter. Ketika dokter bilang oke sesar, iya, ini harus berarti sesar. langsung masuki metode ERAX, dan metode ERAX ini sendiri pun ditanggung oleh BPJS Iya. ya. Oke, jadi obat-obatannya juga ya dokter ya. Betul sekali. Jadi Obat-obatannya tambah nggak ditanggung takut? Komplit BPJS. pokoknya. Kecuali jangan minta tanggal cantik, nggak ditanggung ya kan. Kalau pasien BPJS pakai pegangan tangan nggak Oh, takut. nah kalau pasien BPJS pakai tenang. pegangan tangan nggak? Paket lengkap semua. Oh, paket ada. lengkap. Luar biasa ya. Lagu bawa sendiri ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah menyinggung BPJS ya. Ternyata memang di cover oleh BPJS. Terus yang ini dokter, ini waktu juga sudah ini ya, sudah agak mepet ya, mepet. Nggak rasa ya Mbak? Nggak rasa ya. Di rumah sakit Sayang Ibu nih, ibu-ibu yang after melahirkan tuh kan, entah itu yang sesar atau normal ya kan, apakah ada pelatihan khususnya gitu untuk ya setelah setelah melahirkan mungkin dikasih tahu harus begini gitu. Silakan Mbak, untuk ibu-ibu yang masih membutuhkan informasi, masih membutuhkan pendampingan dari kami, monggo silakan datang kontrol ke kami di poli kandungan. Kami buka dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 12. Nanti Siang. ada dokter kandungan kami, dokter Aspian dengan dokter Alia dan teman-teman tim dari poli rawat jalan kami, poli obgyn kami yang siap membantu ibu-ibu yang masih membutuhkan. Iya. Saya butuh kekuatan mental dari dokter Yuda gitu ya kan. Dokter Yuda mana gitu ya. Ya, jadi favorit nih dokter Yudanya ya. Tadi kan? seperti janji dokter Yuda bahwa beliau menyediakan waktu untuk ibu-ibu. Ayo dong, mau tahu lagi ERAK itu seperti apa? Ayo ibu-ibu pendengar KPFM datang ke Sayang Ibu. Iya. Untuk dapat info lagi lebih jelasnya ya. Mungkin Iya. ada yang terlewat tadi ya Mbak? Iya, Kan khususnya itu. yang lagi hamil ya. Terus mungkin ada indikasi diharuskan untuk sesar ya kan. Nah, ini metode terbaru ya kan. Jadi sesar itu bukan hal yang menakutkan ya Betul kan. sekali. Terus juga bukan mitos-mitos yang seperti beredar di luar sana ya kan. Iya. Ternyata tidak menyakitkan. Terus penyembuhannya juga tidak lama ya kan, termasuk cepat ya kan dibanding yang konvensional, yang Betul. zaman dulu. Apalagi sekarang zaman modern ya, sudah semakin maju, alat-alat sudah semakin canggih, pengobatan juga semakin canggih ya kan. Jadi bukan hal yang menakutkan lagi ERAX. Nah, kalau pendengar KP mau datang ke Rumah Sakit Sayang Ibu terus mau tahu metode ERAX, langsung datang ke dokter Yuda. Pasti langsung, oh iya nggak sakit dokter, lihat dokternya aja udah nggak sakit gitu ya kan. Amin. Iya. Tadi pagi aja udah berapa operasi nih dokter tadi pagi? Ada satu tadi. Ada satu ya, Iya. itu ERAX juga ya. Kebetulan operasi kebidanan ginekologi ya, Ginekologi. bukan obstetri. bukan ya. kandungan, Bukan bukan kandungan. melahirkan. Oh, Ya, oke. kebetulan. Baik, sekali lagi buat Anda para pendengar KP, khususnya para ibu-ibu yang memang diharuskan untuk sesar, metode ERAX ini adalah cara Salah ampuh ya, solusi. solusi supaya cepat sembuh, cepat beraktivitas lagi, tetap bersosialita lagi ya kan. Betul sekali. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dokter di menit terakhir ini dari dokter Yuda sama dokter Maria, silakan. Ya, untuk para ibu-ibu yang di luar sana yang masih kepingin tahu ya tentang ERAX, ayo kita bersama-sama diskusi, datang aja ke Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan.
kita bisa ketemu, bisa lebih intens, nanti kita bisa tanya-tanya dan tanya jawab lebih dalam lagi. Jangan khawatir, operasi itu tidak semenakutkan itu dan bisa dikatakan menyenangkan. Menyenangkan ya. Dan dari saya ditanggung BPJS. Ditanggung ya, Mbak. BPJS. Itu yang paling penting. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Maria, Dokter Yuda ya yang udah ada kesempatan datang ke studio. Terima kasih buat informasinya mengenai metode ERAX ya. Sama-sama. Ini wawasan yang bisa ditambah lagi ya untuk para ibu khususnya. Baik pendengar KP, saya Chris harus pamit dari ruang dengar Anda ya, dan terima kasih buat kebersamaan sepanjang dari jam 7 pagi tadi sampai kurang lebih di jam 10 pagi ini. Saya Chris Azalia bergeser. Selamat pagi. 954